Muslim. Ya, pada kali ini saya diminta oleh pimpinan perusahaan dari CV Orowerasu, perusahaan ini ada di Nabire, untuk mengadakan pelatihan tentang face recognition. Apa itu face recognition? Nanti kita jelaskan di pelatihan ini. Oke, baik, kita mulai dari pelatihan ini. Kita mulai dari latar belakang. Saya bacakan mengenai latar belakang sedikit, kemudian nanti tujuan dari penelitian beberapa saya bacakan, baru nanti kita masuk ke materi kepelatihannya ya. Jadi latar belakang dari pelatihan ini adalah era digital ini teknologi pengenalan wajah atau face recognition ya bahasa Inggrisnya telah menjadi salah satu solusi canggih yang digunakan untuk berbagai aplikasi keamanan dan manajemen, termasuk dalam sistem absensi. Teknologi ini menawarkan banyak keunggulan seperti efisiensi, akurasi, dan keamanan yang lebih tinggi dibanding metode tradisional seperti kartu absensi atau sidik jari. Division itu alat ini, mereknya, sebagai salah satu pimpinan dalam industri solusi keamanan, menyediakan berbagai perangkat face recognition yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan absensi di berbagai institusi. Jadi tujuan dari pelatihan ini adalah dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada para peserta dalam pemasangan dan pengoperasian sistem absensi berbasis face recognition dari Division. Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu memahami dasar-dasar teknologi face recognition dan aplikasinya, aplikasi praktis dalam sistem absensi, mengidentifikasi dan memilih perangkat Division yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, melakukan pemasangan perangkat secara fisik dan konfigurasi perangkat lunak dengan benar, mengintegrasikan sistem absensi dengan sistem manajemen SDM yang ada, mengoperasikan dan memelihara perangkat agar berfungsi optimal serta mengatasi masalah yang mungkin muncul. Jadi tujuan dari pelatihan ini satu, memahami dasar teknologi tentang face recognition, kemudian setelah tahu keunggulan teknologi ini, kemudian digunakan di perusahaan atau organisasi, kemudian melakukan pemasangan secara fisik, terus kemudian mengintegrasikan dengan sistem SDM, dan nanti dari sistem dari organisasinya ya, atau perusahaannya mau pakai aplikasi apa ya, itu bisa diintegrasikan dengan alat ini, kemudian mengoperasikan dan memelihara atau troubleshooting nanti kalau ada masalah. Sasaran peserta pelatihan ini ditujukan bagi satu karyawan teknisi dan personel IT CV Orowerasu area Nabire yang bertanggung jawab atas pemasangan dan pemeliharaan sistem absensi, manajer SDM dan admin yang mengelola data kehadiran karyawan, staf keamanan yang memantau akses dan kehadiran di tempat kerja, mengambil keputusan di perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi keamanan melalui teknologi face recognition. Nanti di struktur pelatihan ini di rundown ya, susunan acara atau susunan materinya. Satu, pengenalan teknologi recognition, nanti kita bahas di PowerPoint-nya. Kemudian pengenalan perangkat Division, kemudian persiapan pemasangan, proses pemasangan, kemudian yang kelima pengaturan sistem absensi. Nah, ini diintegrasikan dengan aplikasi sistem IPMS 4200. Kemudian pengoperasian dan pemeliharaan, troubleshooting, jadi penanganan masalah kalau ada
permasalahan, keamanan dan privasi. Kemudian yang 9 studi kasus dan praktek langsung, dan 10 penutup. Nanti ada sesi tanya jawab. Jadi setelah saya jelaskan, nanti kita coba alat, baru nanti kita tanya jawab. Jadi diharapkan dari manfaat pelatihan ini antara lain pengetahuan mendalam tentang teknologi face recognition dan aplikasi dalam sistem absensi, keterampilan praktis dalam pemasangan dan konfigurasi perangkat vision, kemampuan untuk mengintegrasikan dan mengoperasikan sistem absensi secara efektif, kemudian kesadaran akan aspek keamanan, privasi, dan dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah. Dengan pendahuluan ini, peserta diharapkan memiliki gambaran yang jelas mengenai tujuan, struktur, dan manfaat dari pelatihan, pemasangan absensi face recognition, vision, serta siap untuk mengikuti setiap modul pelatihan dengan antusias dan fokus yang tinggi. Kemudian pelaksanaan ini masuk dalam pengabdian masyarakat kalau di kami ya, di Sivitas Akademika, ini salah satu pengabdian masyarakat yang kita selenggarakan dari Senin ini tanggal 11 Maret 2024 di ruang kelas Prakteksa. Pematerinya saya sendiri Agung Nugroho, pesertanya karyawan CV Olewerasu Saryana Bire. Kegiatan berupa penyampaian materi dan mempresentasikan tampilan aplikasi face recognition. Oke, sekarang kita mulai ke kita langsung ke ini saja ya. Tadi latar belakang sudah, tujuan pelatihan sudah, sasaran peserta sudah, struktur pelatihan tadi ya, ini apa, sampai ke penutup ya, nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian manfaat pelatihan tadi sudah kita baca bersama-sama. Kemudian kita masuk ke pengenalan teknologi face recognition. Jadi definisi dari face recognition ya, jadi pengenalan wajah, face bukan wajah, recognition itu pengenalan, adalah teknologi yang menggunakan algoritma untuk mengenali wajah manusia. Algoritma itu semacam, jadi begini ya, kalau di digital ya, di digital itu dari sistem digital ya, itu sebetulnya kalian belajar mengenai angka ya, mengenai angka. Jadi wajah kita ini sama teknologi ini itu diterjemahkan dalam angka-angka, itu bahasa mesin ya. Jadi menggunakan algoritma itu semacam ya, dari bahasa mesin itu berupa angka. Kemudian angka ini untuk menerjemahkan ya, wajah seperti ini tuh angkanya ini. Jadi walaupun lembar identik ya, lembar satu ayah satu ibu, selisih 1 menit atau 5 menit, kadang kan orang susah membedakan, tapi algoritma ini bisa membedakan. Pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu berupa angka. Ini 1, ini 2, atau ini 112, ini 113 kan berubah, udah beda. Nah, itu algoritma itu ya. Kemudian cara kerja, menganalisis dan memetakan fitur wajah, mencocokkan dengan database. Jadi menganalisis itu tadi menggunakan algoritma, memetakan fitur wajah. Hidung itu algoritmanya ini, algoritma berupa angka ya. Kemudian matanya itu juga algoritmanya seperti ini. Nah, itu dipetakan. Nah, kemudian kalian harus punya database dulu. Jadi kalian perekaman dulu ya. Dari karyawan ini direkam ya. Mulai dari cleaning service sampai pimpinan, sampai mungkin bagian ke lapangan atau bagian teknik, semua direkam dulu dalam satu database, baru nanti bisa dianalisis. Keunggulan dari alat ini, dari face recognition itu keamanannya sangat tinggi ya.
jari ya. Kalau sidik jari ini kan kita punya 10 nih. 10 ini kan beda-beda ya. Nah, bisa saja satu orang ini mengabsenkan 10 orang. Bisa, jadi kalau absen sidik jari ini saya pakai jempol, kemudian jari telunjuk, ya, jari tengah, jari manis. Bisa ada 10 nih. Jadi kan keamanannya nggak tinggi. Kemudian akurasi, jelas akurasi karena algoritma. Ya, jadi tiap wajah manusia itu memiliki algoritma yang berbeda-beda. Non-invasif, invasif itu maksudnya tidak bisa di copy gitu ya. Dan efisiensi karena ya tadi dari awal tadi saya terangkan ini alat ini bisa menggunakan absensi jarak jauh. Alatnya seperti ini. Ya, nanti kalian coba satu-satu. Alatnya seperti ini. Ya. Kita masuk ke spesifikasi teknis. Resolusi kameranya 2 megapiksel. Ini kameranya 2 megapiksel. Layarnya 4,3 touchscreen. Jadi kalian ini touchscreen ini. Terus pengenalannya 0,2 detik per wajah. Kayaknya cepat sekali ya, 0,2 bukan 2 detik tapi 0,2 detik. Jarak pengenalan 0,3 sampai 1,5 meter. Jadi kalau masuk pintu ini kan kita 1 meter ya, itu langsung dikenali. Walaupun kalian jalan pun tetap dikenali. Karena ini kan 0,2, pengenalannya 0,2 detik per wajah. Konektivitasnya bisa pakai TCP atau WiFi atau RS485. Sumber dayanya 12 volt. Ya, pakai adaptor. Kapasitas wajah ya. Jadi alat ini bisa merekam hingga 6.000 wajah. Ya, 6.000 dengan istilahnya spek ya. Pengenalannya 0,2 detik ya. Terus kemudian karena apa? Semakin banyak database, kinerjanya juga semakin lambat ya. Tapi kalau kurang dari 6.000, ya kinerjanya seperti yang tertera ini. Ya. Kita coba ya, langsung kita ke praktek. Praktek untuk langsung masuk ke active device ya. Jadi device ini kalian nanti masukkan passwordnya ini 8-16 karakter. To one more of the following character types are allowed. Digit ini simbol letter itu huruf, kemudian simbol, dan digit itu ya angka ya. Jadi katakanlah Oro Werasu atau CV Oro Werasu itu CV Oro Werasu 11.
penting 8, antara 8 sampai 16 karakter. Nah, kemudian kalian masukkan, ya, saudara masukkan 2 kali, baru nanti terkonfirmasi. Kemudian setelah itu ada pengenalan bahasa, mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau pakai bahasa Hongkong atau Thailand, ada yang bisa ya. Kemudian networknya pakai WiFi atau apa? Jadi pilihannya cuma WiFi ya. Terus ini akses ke Connect kalau untuk jaringan online. Nah, kita masuk ke administrator. Ini maksudnya apa? Admin ya. Ini maksudnya ke admin. Kita coba. Itu ada nama ya. Nanti kalian masukkan nama dulu. Ya. Ini apa nih? Nama, masukkan nama. Bisa masukkan nama saudara dalam masukkan. Ya, oke. Setelah nama masuk ke ini wajah. Iya, wajah. Ya. Oke. Foto. Ya, dia bilang apa itu? Simpan. Ya, oke, simpan. Kemudian ke apa ini yang nama wajah kartu. Ya, nggak usah ya, kita lewati sidik jari, kita lewati. Coba nanti ada sidik jari. Coba saja. Plus. Gunakan pasukan
Ya, tempel. Silakan masukkan sidik jari. Silakan 3 masuk kali. pengumpulan data berhasil. Ya, oke, berhasil. Ya, kemudian ke pengaturan. Oh, ke atas ini tidak usah. Oke. Oke. Centang. Ya. Dan plus lagi ke sebelah. Ya. Coba masukkan nama. Terus kemudian wajah, klik, ya, masuk di wajah. Oke, tip, simpan, kemudian sidik jari, bos. Silakan masukkan sidik jari. Silakan masukkan sidik. Silakan masukkan sidik. Pengumpulan data berhasil. Ya, oke, plus, tambah lagi. Silakan Sorry. masukkan sidik jari Anda. Lagi ya, satunya. Silakan masukkan. Silakan masuk pengumpulan data gagal. Karena sudah. Ya, ini kedua centang. Plus. Nah, nanti kalau sudah semua, baru nanti bisa dikenali. Simpan. Sidik jari. Loh, ya. Silakan masukkan sidik jari Anda. Silakan masukkan. Silakan masukkan sidik pengumpulan data berhasil. Ya, oke. Centang. Ya. Selanjutnya plus. Plus dulu, plus. 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 Masukkan nama. Ya. Wajah. Ya. Oke. Simpan. Ya, sidik jari. Alat ini tetap mendeteksi walaupun kalian pakai masker. Masukkan sidik Jadi ini kelebihannya ini. Silakan masukkan Ya, sidik walaupun jari. kalian Silakan masukkan sidik. cuma jalan lewat itu ya tetap bisa dikenali. Karena itu tadi speknya itu kan akurasinya 0,2 detik per detik per wajah. Terus nama. Simpan, sidik jari.
sudah direkam tadi. Coba saya mengenali wajah saya yang belum direkam. Verifikasi gagal. Ya, berarti gagal ya. Berarti saya tidak dikenali. Coba. Terima kasih. Kenali kan? Coba. Terima kasih. Nah, absennya cuma begini saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi cuma 0,2 detik per wajah. Saya Verifikasi gagal. karena saya belum memasukkan ya. Jadi session ini kalian juga teman-teman sudah memasukkan database ya, nama, jari, kemudian pengenalan wajah. Ini adalah hal yang dasar karena alat ini harus punya database-nya dulu ya. Database dari wajah, nama ya, kemudian dari jari, baru dia bisa mengenali. Nah ini kan tadi menggunakan algoritma ya. Nah, wajah ini dalam sekian detik itu wajah kalian diterjemahkan dalam angka-angka supaya dikenali oleh mesin ini ya. Walaupun kalian tadi saya bilang kembar identik, pasti ada satu titik ya, satu titik itu yang beda. Nah itu dikenali oleh alat ini sehingga diterjemahkan ke angka. Angka pasti nggak beda, kalau 1 dan 2 udah beda ya. Nah inilah yang akurasinya sangat tinggi dan akurasi sangat tinggi ini. Terus kemudian kelebihan alat ini juga, walaupun kalian pakai masker, pakai jilbab, tetap alat ini mengenali. Jadi dia bisa tembus kain ya. Jadi mungkin yang dikenali ada rahang, mata, jarak mata ini. Kan mata ini kan ada jaraknya antara titik kornea ini. Setiap orang beda-beda. Kemudian kornea mata juga beda. Itu dikenali oleh alat itu. Makanya akurasinya tinggi. Mungkin kalian jalan kalau jalan pun ya, dia akan mengenali jalan. Ini cepat. Oh, enggak. Nah, oke. Ya. Jadi rekan alat ini bisa mengenali dengan cepat. Nah tadi selain alat ini juga harus ada administrator, kemudian adminnya pun juga harus dikenali wajahnya. Itu yang awal. Kita anggap adminnya nanti saya karena gitu ya. Nanti dari pimpinan perusahaan adminnya. Nah, nanti tinggal di-input. Itu untuk sesi yang pertama. Nanti baru kita masuk ke aplikasi pakai software IVMS 4200. Jadi di aplikasi di software ini IVMS 4200 itu nanti bisa di setel, di setting kapan jam masuknya, kapan jam pulang, atau jam istirahat atau break atau apa, itu bisa di setting di situ di aplikasi itu. Jadi kalian walaupun ini ya, kalian mau absen 100 kali sehari atau 10 kali sehari, tetap yang nanti yang masuk ke absen itu ya sesuai jam masuk, jam istirahat, atau shift 1, shift 2, dan jam pulang ya. Dengan aplikasi IVMS 4200. Nah, nanti di aplikasi IVMS 4200 itu memang harus terkonek dengan internet ya.
men-setting seperti apa nanti alat ini saya mau atau hasilnya yang saya mau. Berapa karyawan yang datang terlambat, kita bisa tahu. Berapa karyawan yang yang lembur, ya, ada jam lembur. Terus berapa karyawan yang datangnya terlalu pagi, pulangnya atau terlalu larut, ya, kalau nggak ada lembur, nanti tahu semua, terdata semua. Jadi kita atur di aplikasi IPMS 4200. Ya. Itu untuk sesi yang pertama.